Masuk pada bagian part kedua, yaitu tentang entropi. Apa sih entropi itu? Saya pakai definisi dari Prof. Susskind yang diambil dari Boltzmann. Ya, ia mengatakan bahwa entropi didefinisikan sebagai suatu informasi tersembunyi dari suatu sistem. Tersembunyi itu dikarenakan terlalu kecil dan terlalu banyak untuk coba diikuti. Konsep entropi ini muncul pertama kali pada percobaan kimia. Cobalah Anda teteskan zat pewarna pada air. Zat tersebut akan menyebar pada air. Ia menyebar merata ke seluruh permukaan air, bukan sebaliknya. Sama seperti itu pula, agar universe atau alam semesta ini mencapai keseimbangan energi, entropi haruslah terus meningkat. Apabila terjadi perubahan energi, ada bagian tertentu dari energi yang loss. Inilah yang kita sebut entropi meningkat. Ini juga yang mendasari hukum termodinamika 2, yaitu panas mengalir dari tempat yang hangat ke tempat yang dingin. Dan selalu ada suatu pergerakan kecil yang membuat pemborosan. Nilai yang disebut entropi meningkat. Implikasi dari hukum termodinamika ini tidak langsung, namun merupakan hal yang perlu untuk melengkapi hukum-hukum lain dari termodinamika dan pergerakan senyawa atau proses panas dalam suatu percobaan. Tanpa hukum ini, saintis tidak dapat secara komplit menjelaskan superheating atau supercooling eksperimen. Kita tidak akan tahu seberapa bagus kita membangun mesin, oven, atau kulkas, atau kita tidak akan tahu takdir dari bumi, matahari, dan alam semesta. Jadi filosofi ini diesak dari percobaan dan merangkainya dengan perhitungan, bukan pakai iman dengkul aja. Karena hukum di alam semesta ini tidak hanya diatur oleh entropi, ada juga hukum semisal gravitasi, teori atau hukum gerak, teori evolusi, dan lain-lain, maka aturan tersebut juga membentuk keteraturan. Namun tetap saja pada akhirnya keteraturan ini bersifat sementara. Artinya banyak hal di alam semesta ini berusaha untuk menghambat jalannya entropi. Seperti kehidupan, kita berusaha untuk menghambat energi dan menyadap energi, dan menghambat peningkatan entropi yang sementara. Karena itu kita toh pada akhirnya mati. Yang terpenting untuk dibahas adalah bahwa proses penghambatan ini yang akhirnya membentuk planet, bintang, dan kehidupan bersifat probabilitas, seperti yang dicontohkan pada video sebelumnya. Hukum gravitasi, teori evolusi, dan hukum atau teori lain di alam semesta dengan aturannya sendiri memberi kesempatan yang bersifat probabilitas untuk membentuk keteraturan. Ketika entropi semakin meningkat, tidak padat seperti pada awal Big Bang, justru memungkinkan terbentuknya konfigurasi bagi terciptanya galaksi, bintang, planet, tata surya, dan akhirnya kehidupan. Ada penelitian pada tahun 2021 kemarin yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan bahwa di atmosfer Venus terdapat postspin. Di bumi, postspin hanya dapat dibentuk melalui dua sumber, hasil buangan makhluk hidup atau dibuat di laboratorium. Para saintis memprediksi bahwa di atmosfer Venus terdapat makhluk hidup setidak-tidaknya adalah bakteri. Walaupun percobaan tersebut masih diperdebatkan, bila di sistem tata surya kita saja sudah 2 planet yang terdapat kehidupan, apalagi bayangkan di alam semesta yang maha luas ini, pasti akan lebih banyak lagi kita dapat menemukan kehidupan. Coba bayangkan, bila di alam semesta ini begitu banyak kehidupan, mungkin juga organisme atau kehidupan cerdas. Bagaimana Tuhan memperkenalkan Muhammad pada kehidupan tersebut? Bukankah mereka punya seperangkat aturan yang berbeda? Atau mungkin sangat-sangat berbeda, seperti binatang dan manusia? Bukankah di dinding surga tertuliskan kata Muhammad dan Rasul Allah? Atau Tuhan kirim nabi yang berbeda pada alien tersebut? Atau muslimlah yang harus memberitahu mereka tentang keistimewaan Muhammad? Atau
Semua cerita itu hanyalah cerita orang narsis yang menganggap alam ini diciptakan hanya untuk dirinya. Saya tahu keseluruhan konsep ini belum masuk akal di kepala Anda. Sebenarnya walaupun random, probabilitas dan statistik merupakan unsur yang krusial di dalam sains. Namun alam ini tidak murni random seperti melempar dadu. Di alam semesta probabilitasnya lebih padat. Pada bagian berikutnya kita akan membahas tentang Conway's Way of Life. Kemungkinan itu akan membuat Anda lebih masuk akal. Bagaimana mungkin alam ini terbentuk tanpa adanya Tuhan? Nah, jadi teruslah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.